Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba memberikan tanggapan refleksi kritis terhadap intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan itu sendiri. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan, yang mampu mempunyai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Jadi pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Nah, pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Nah, dalam menuntut ilmu, dalam menuntut laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik itu sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di tanah yang telah disediakan, di mana seorang petani harus betul-betul mampu memperhatikan tanamannya dan tentunya harus memastikan ketersediaan lahan yang baik untuk mengolah tanaman-tanaman tersebut. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, dia juga menyampaikan bahwa budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotorik. Jadi sedi merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karsa, demikian pula bahagia. Selanjutnya, proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dalam proses menuntut anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dapat memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi seorang pamong atau guru dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Selanjutnya, apa yang dilakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud. Jadi kalau menurut saya, perwujudan pembelajaran itu harus melalui dari anak itu sendiri. Guru atau pendidik atau yang Ki Hajar Dewantara sebut pamong dalam hal ini hanya menuntun anak agar anak diberi kebebasan dan mengarahkannya ke arah yang baik. Selain itu, pendidik harus bisa menjadi teladan bagi anak, memberi semangat dan mendorong anak agar mampu mengeluarkan pikirannya secara optimal. Selanjutnya, dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, mana yang sudah diterapkan. Jadi kalau dalam pemikiran saya, yang sudah diterapkan itu memberikan budi pekerti yang baik pada anak dengan menciptakan karakter yang baik pada anak tersebut. Kemudian menjadi contoh teladan bagi anak dengan datang tepat waktu di sekolah dan selalu berpenampilan rapi dalam lingkungan sekolah, serta selalu memberikan dorongan kepada anak yang mengalami kesulitan belajar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.